Kalau cewek-cewek jatuh ke cowok-cowok mau kondo, it's on you, it's your fault. Ceweknya melihat ini hubungan, wah gue jatuh cinta sama nih cowok. Cowoknya melihat ini sebagai bisnis. Hai guys. Welcome to Gadis Gelas. The Girly Pod. Yeay! Oke semuanya, kenalin seperti biasa, gue Sasa Gue Sabrina. dan Gue Amar. yeay. Jadi hari ini seperti biasa, kalian bisa lihat kita shoot di suatu tempat Tempat baru lagi. Wow. Dan ini salah satu it's been an honor for us. Hari ini ada Thank you. Amar karena Appreciate it. topik hari ini seru banget. Seru banget. Jadi, lu mau jelasin nggak Gadis Gelas tuh apa sih buat yang teman-teman yang baru nonton? Oh ya benar-benar boleh. Jadi teman-teman, Garis Gelas itu adalah sebuah podcast. Podcastnya yang hostnya adalah Sabrina dan Sasa. Dan biasa kita ngomongin tentang cewek, tentang self development, tentang career, tentang relationship and everything about women from our POV ya, especially as a woman. Nah hari ini seru banget, ada Amar. Halo. Dan Amar di sini bakal menjelaskan dari POV laki-laki. Nah sebelum itu, mari Sab, kita hari ini topiknya apa? Habis itu kita kasih spotlight ke Amar. Siapa sih ya Amar ini ya? Jadi topik kita hari ini tuh adalah isi otak cowok patriarki. Gila. Mau cari tahu loh sebenarnya kayak cowok-cowok patriarki ini tuh isi otaknya atau isi hatinya tuh apa sih? Mereka tuh takut sama apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi pasti penasaran dong kenapa sih topik ini tuh kita panggil Amar ini. Emang apakah Anda patriarki? Yes, teman-teman, halo semuanya. Kenalin nama gue Amar. Gue sangat-sangat patriarki ya. Harus Disclaimer. Dan ya mungkin bagi teman-teman yang kenal gue di Twitter, gue tiap hari kerjanya bilang, wah, women are evil. Boleh dong Twitter lo apa? Wow, namanya Heavy Balls. Bukan akun alter, it's just nama random. Kalian bisa cek, isinya semua tentang, wah, women are evil, women are cheaters, and so on so forth. Go ahead, that's how patriarchy I am. But I'm a very lovable person. Oke. Jadi dia udah menjelaskan ya, dia beneran patriarki. Oke. Atau mungkin boleh jelasin dulu kali Amar, patriarki itu apa? Oke, menurut gue patriarki adalah dimana laki-laki be dominant. Mereka mengontrol segala aspek dalam kehidupan dia ya. Karena gue percaya laki-laki itu pemimpin. Dan pemimpin itu bukan berarti dia harus mengatur, pemimpin itu punya berbagai macam tipe. Nah, tapi gue pasti percaya adalah laki-laki diciptakan sebagai kapten, leader, and so on so forth. Jadi definisi gue, laki-laki itu provide, harus strong, and so on so forth. Dan perempuan mengikuti laki-laki. Oke, tapi kenapa sih lu bisa punya mindset patriarki ini? Mungkin boleh jelasin background lu. Oke, background. Dengar Amar orang Arab nih. Gue orang Betawi Sunda, tapi emang gue Betawi Sunda, cuman kebetulan lahir di Arab. Bokap gue juga lahir di Arab, jadi mungkin karena background gue di Arab, di mana gue melihat bokap gue memimpin keluarga, om-om dan semua gue itu memimpin keluarga, dan di Arab itu budayanya ya laki-laki yang ngatur semua, laki-laki provide, laki-laki yang ngatur segala hal. Dan kebetulan gue anak pertama juga, dan gue dikasih tanggung jawab kayak, Mar, lo jadi role model buat adik-adik lo dan teman-teman lo. So dari kecil emang udah dituntut buat mimpin, mau mimpin laki-laki yang lain, bahkan mimpin perempuan pun. Oh, jadi berarti lu berapa lama tinggal di Arab? Dari lahir. Dari lahir sampai gue lulus SMA. So basically 17 tahun. Oh, bisa bahasa Arab berarti ya? Yes, gue Coba dong, perkenalan pakai bahasa Arab. Kenal bahasa Arab. أهلا شباب اسمي عمار عمري 25 سنة وحاليا أنا في بودكاست Gadis Gelas. Artinya apa tuh? Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Amar, umur gue 25 tahun dan gue sekarang di podcast Gadis Gelas. Wow. Coba deh Amar, kamu sebutin satu kalimat yang menurut lo ngegambarin Gadis Gelas banget. Terus biar teman-teman di sana nebak lo tuh ngomong apa. Garis besar gimana tuh maksudnya gue? Satu kalimat yang menggambarkan Gadis Gelas. Menurut lo Gadis Gelas itu seperti apa? Lo ngomong pakai bahasa Arab. Biar teman-teman atau kita di sini guessing sebenarnya lo tuh ngomong apa sih gitu. Jadi tulis ya guys di kolom komentar. Amar ngomong apa? Al-Quwah. Tebak. Al-Quwah. Dari nada suara gue Al-Quwah. Apa kira-kira? Wah. Gue kayak John Alku wah. Nggak tau, kalau dari kata-katanya gue berasa mungkin kayak impactful. Dekat tapi kurang tepat. Oke. Ya udah buat teman-teman yang tahu apa artinya langsung aja tulis di kolom komentar ya biar Sasa sama Sabrina juga tahu. Cewek-cewek pintar komen.
Awas, lu tunggu. Oke, mungkin kita langsung aja nih masuk ke topiknya. Let's go. Isi otak cowok patriarki. Let's run it. Oke, mulai dari mana, Sa? Kan kalau kemarin kita sempet udah ngomongin tuh isi hati cewek independen. Oh, nice. Jadi kebetulan teman-teman atau Amar mungkin baru tahu atau Mbak masa udah tahu kalau Sasa sama Sabrina ini cewek-cewek independen lah gitu. Oke. Tapi yang kita selalu mikir gitu, maksudnya kayak penasaran karena kan kita selalu ngomong dari sisi cewek ya. Yes. Tapi gue penasaran kalau cowok patriarki di otak lu nih, selain ya maksudnya tadi yang lo udah bilang yang mimpin, dia harus provide apapun, dengan keberadaan si cewek-cewek dominan ini, dengan cewek-cewek yang independen ini, apa sih yang menjadi kayak di otak lo tuh kayak menurut lo view kalau ke cewek independen tuh seperti apa? Oke. Gue percaya bahwa cewek independen itu mereka luar biasa juga ya. Mereka provide, di mana mereka harusnya di-provide, tapi mereka malah memprovide. Mereka mencari uang dengan cara segala macam cara gitu. Tapi gue percaya pada akhirnya, there's one thing I hate about this independent woman. Oke. Oke. Mereka itu kayak independent, which is good. Cuma cewek independen itu akhirnya berujung meremehkan laki-laki yang sedang berjuang. Kayak, women don't settle for less. Women ngapain cari cowok yang yang kere atau mau kondo? Kita udah bisa cari duit sendiri. Itu kayak, what the fuck? Kayak santai dong gitu. Dan, karena gue melihat bahwa cowok yang independen udah berduit, dia akan men-take care cewek manapun gitu, baik dia berduit atau enggak. Tapi kalau cewek berduit, dia nggak bakal mau nyari cowok yang mau kondo karena lu mah kecil gitu. Tapi bukannya itu bagus? Lucky bagus, but I just see it's unfair there. Gue ngerasa kayak nggak fair. Kenapa cowok yang kaya mau take care cewek yang nggak ada apa-apa, tapi cewek yang kaya dia nggak mau take care cowok yang nggak punya apa-apa. Jadi dari sisi kesetaraan itu ya? Kesetaraan, yes. Bukannya cewek yang independen itu it's all about kesetaraan and segala hal. Cewek punya hak yang sama kayak cowok and so on so forth. Itunya pasti lu dukung kan? Itunya gue pasti Iya. dukung tetap. But it's just why women are so evil. Gue ngerti. Berarti ini tuh sisi POV-nya Amar kalau cewek itu yang udah mungkin pinter, bisa cari duit sendiri. Which is Nah, kenapa okay. lu nggak mau take care cowok-cowok mau kondo ini? Bahkan Yes. menurut lu harusnya dia take care juga dong, orang cowok kayak aja mau take Yes. care Yes. cewek enggak, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sa. Yes. Tapi ini yang menarik sih menurut gue, soalnya gini, kalau kita sebagai cewek, gue ngerti kalau kita ngomongin feminis ya. Yes. Feminis itu menurut gue, sekali lagi mungkin correct me if I'm wrong, kayak dia itu memperjuangkan kesetaraan gender. Yes. Tapi sometimes gue agree, for some feminists over. Feminazi. Iya betul, feminazi. Betul, karena menurut gue sendiri, gue juga orang yang kayak ya kalau patriarki kita tahu ya, maksudnya ya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Okay. Nah, gue juga nggak setuju di situ. Yes. Tapi gue lebih setuju kalau kita setara, which is we agree on that. Yes. Cuman Same berarti page. sama kita berdua, misalnya kita bertiga semua di sini setuju kalau udah feminazi, Yes. asin kayak menganggap cewek bahkan lebih tinggi daripada laki-laki, ya itu udah kayak tanda tanya. Yep. Gitu. Sesuatu Jadi yang benar-benar di nggak baik. sini itu kalau yang aku bisa lihat ya, Amar itu sebenarnya kamu patriarki tapi masih yang kayak make sense gitu loh menurutku. Yes. Karena kan for some reason kita nggak usah ngomong ya di Indo aja. There's a lot of people yang patriarkinya juga kayak Nggak make sense. patriarki Nazi gitu. Wah, Gitu ya. setuju banget. Itu, Iya itu yang kan? keterlaluan, itu yang keterlaluan. Memang gue percaya bahwa patriarki it's a good thing. So is feminist. Tapi kadang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadinya kayak teroris. Apa-apa diserang, kamu sebelah diserang dikit-dikit salah serang. Jadi lu masih normal kan ini berarti patriarki ya? Mungkin a bit ekstrim. Contoh gue punya contoh. Oke. Jadi ada cowok-cowok patriarki yang nggak bolehin istrinya punya pembantu ataupun suster ngurus anaknya. Wow. Karena dia ngerasa tugas cewek tuh ya lu di rumah dan lu harus ngurus anak lu sendiri, nggak boleh pakai suster. Lu tipe yang kayak gitu nggak? Itu kan nggak Wah. normal menurut gue patriarkinya. Gue prefer memang anak-anak gue diasuh dan didik sama istri gue Iya. pastinya. Cuman kalau ngelarang, what? Itu Belum kan? Belum cowok-cowok ya? gila jangan ya. Oh, berarti itu bener patriarki. Lu nggak sampai kayak gitu kan? Enggak. Itu laki-laki sana kalau emang lu nggak punya duit bilang aja deh. Tuh, bener. Pakai alasan
Gak boleh, it's crazy. Nih, tapi kan lu maksud lu, jadi misalnya lu udah berkeluarga nih, misalnya lu punya istri, lu mau berarti punya istri yang tunduk dong sama Yes. lo. Yes. Nah, sebenarnya kenapa sih lu tuh pengen punya istri yang seperti itu? Oke. Kayak kenapa lu nggak mau kalau setara aja? Iya. Oke. Kenapa enggak kayak lo juga tunduk sama istri lo? Oke. Ya kan? Atau apakah lo takut kehilangan kontrol? Atau lo takut kayak istri lo nanti lebih sukses? Oke. Atau bahkan kayak in the term of kayak oke, istri udah nggak butuh suami lagi soalnya gue bisa kerja, gue bisa ngapain pun. Ya cuman kayak ya udah, we're just a normal people yang kayak ya udah, ada lu boleh, nggak ada lu juga boleh. I see. Apakah seperti itu pemikiran Amar? Gue ngelihat bahwa kalau misalkan gue bukan nggak takut ya, karena gue selalu kayak kalau misalkan cewek gue nih atau istri gue itu luar biasa, itu jadi bahan motivasi buat gue, kayak gue harus lebih juga. Nah, ketika gue suka cewek yang nunduk sama gue karena gue ini keras kepala dan gue sadar hal itu. Ketika gue punya cewek yang keras kepala juga, wah hancur rumah tangganya. Kita sama-sama keras kepala. Jadi sini gue bilang nunduk bukan berarti dia a slave ya, tapi like kayak oke, kita diskusi, tapi the last call yang ngambil keputusan, decision maker itu tetap gue. Karena gue pemimpin di rumah tangga ini, namanya juga kepala rumah tangga gitu. Diskusi tetap diskusi, it's okay, sharing ideas. Karena mungkin dari perspektif dia berbeda gitu. Cuman tetap last call itu di gue. Pokoknya tetap last call-nya buat keputusan lu, harus lu. Yes. Dan itu harus diomongin dari awal, bahkan sebelum nikah. Betul. Karena menurut gue juga gini, sistem menurut gue patriarki yang lo anut, gue ngerti. Maksud gue kita setuju banget dengan sistem patriarki yang seperti itu. Nah, sometimes orang tuh kayak patriarki tapi kayak nganggep even suara lo aja nggak ada value. Wah, itu cowok-cowok insecure. Oh, Itu cowok-cowok insecure di mana mereka ngerasa kayak pokoknya cewek tuh harus diam, harus Oh, berarti lu kalau misalnya sekarang cewek ataupun nanti calon istri lu dia berpendapat, dia kayak kasih tahu opini dia, lu masih bakal dengerin kan? Lu nggak kayak ya enggak ya pasti mikirin. tetap dengerin ya. Tapi bakal mungkin ada gestur-gestur patriarki kayak beb. Dan itu lumayan sering terjadi secara nggak sadar gitu. Kalau lagi sama cewek gue kayak beb minggir, tanpa kayak beb tolong minggir nggak, beb minggir. Dia selalu ngeliatin kayak kamu kok kasar banget sih. Tapi just udah gestur, udah bawaan lah kayak gitu. Bawaan. Dan niat gue sebenarnya bukan kasar, tapi emang udah bawaan aja gitu, minggir. Mereka minggir. Nah, tapi berarti lu nggak takut kalau cewek lu lebih sukses daripada lu? enggak takut. Karena gue ngeliat kayak gue harus lebih bisa. Gue percaya dia sama gue dan dia lebih sukses. Berarti gue ditakdirkan kayak dia atau lebih bahkan. Harus lebih bahkan. Iya. Nah, kalau emang dia lebih sukses, gue harus kerja keras lebih dari dia. Dimana dia udah bisa lepas kerjaan dia dan dia stay di rumah aja. Malah sebenarnya berarti kalau kayak gitu Amar tuh ngejadiin, oh ya background sedikit, kita dengar juga sebelumnya kan kita juga, aku sih nggak kenal sama ceweknya Amar ya, tapi dengar dari ceritanya tadi kita sempat ngobrol kalau ceweknya Amar tuh juga feminis gitu loh. Maka dari itu kayak aku berasa kayak, oh this relationship is very unique gitu ya. Kayak Amar yang kayak patriarki, ceweknya yang feminis, walaupun gue nggak kenal ya sama ceweknya. Cuman yang gue berasa kayak gimana, gue nggak tahu, cewek lu dominan nggak? Apa sorry? Cewek lo dominan nggak? Enggak. Oh, sama sekali. Tapi independen. Oh, yes. That's the thing guys. Itu yang penting sih sebenarnya menurut gue. Betul. Tergantung setiap orang hubungannya gimana, cowok-ceweknya gimana. Nah tapi kalau gue mau tanya sedikit Mar, menurut lo POV kamu terhadap cewek yang dominan dalam sebuah hubungan? Gue percaya setiap hubungan punya peraturan masing-masing lah ya. Gue pribadi I don't encourage that. I don't encourage that. Why? Karena ya I'm a dominant guy. Okay. To have another dominant girl itu bakal clash. Pusing kepala kayak kalau emang lo ngerasa bisa ngontrol, mending lo cari cowok yang bisa lo kontrol, tapi jangan gue nggak bisa. You cannot control me, I say the words. Nah, tapi ada beberapa hubungan termasuk sahabat gue, dia itu didominan sama pasangannya gitu. Nah, apakah gue kayak selalu, lu parah lu sebagai cowok kok dikontrol? No, it's okay. Selama mereka fine-fine aja, itu yang paling penting kan. Tapi gue selalu selip-selipin ke dia kayak, masa lu nurut sama istri lu? Kayak, you're the man. Just tell her. Ini agak gimana? Tadi gak setuju nih. Tiba-tiba kok balik arah. Oh, oke. Jadi kayak itu kan buat Amar. Buat gue. Buat Amar ya. Kalau misalkan di luar sana cowok-cowok gak masalah ya disetirin sama ceweknya,
it's okay selama kalian berdua nyaman, karena toh kalian berantem nggak berantem nggak mempengaruhi hidup gue kan gitu. Cuman ya gue percaya pada akhirnya laki-laki harus memimpin. Karena itu tertulis bahkan di agama yang gue anut, dan mungkin norma sosial juga ya laki-laki memimpin gitu. Dan gue percaya pada di lubuk-lubuk hati perempuan, correct me if I'm wrong, women love when the man lead. Kayak it's kinda atraktif gitu ngeliat cowok lo memimpin berdiri. Wah gila, laki gue so hot. Ini kayak menjawab. Apakah kalian cewek-cewek merasa terjawab hatinya dengan mendengar seperti itu? Oke. Gue sih lumayan ya. Gue lumayan sih. Iya, gue setuju sih Mar. Kayak even kayak se-independennya kita pun ya, kita kadang-kadang gini, gue selalu percaya kita ngomongin cewek independen ya. Yes. Kadang-kadang cewek independen itu bukan apa ya, bukan dia mau. Ada juga tuh yang takdir. Harus. Gitu. Jadi berasanya kayak gue berasa kayak nggak semua cewek independen atau cewek yang dominan itu terlahir seperti itu. Yes. Kadang-kadang karena keadaan keluarga dia harus take over family dan lain-lain. Akhirnya menjadikan ceweknya mau nggak mau jadi cewek dominan, jadi cewek yang independen atau bahkan jadi feminis dong. Yes. Gue jadi treat sama bapak gue harus bisa cari duit juga buat keluarga. Betul. Dan saat sempat ngobrol sama Amar gitu kan, sama ngomong sebenarnya pada dasarnya cewek yang tepat. Maksudnya kayak kita ngomongin ya, cowok yang tepat akan bersama cewek yang tepat. Yes. Yang dimana? Coba dilanjutkan. Yang dimana kayak kalau lu cowok ngerasa cewek lu lebih sukses dan lu insecure, it's on you. It's on you. Kenapa lu nggak bisa jadiin bahan motivasi? Nah itu dia yang cakep sih menurut gue. Kayak sebenarnya cewek independen atau cewek yang lebih dominan itu bukan threat. Yes. It's just not a threat bro. Kayak I mean, malah lo harus bersyukur. Yes, sebenarnya ya kan? bersyukur. Karena ya kalau dia emang pasangan lo dan dia lebih sukses, berarti mungkin lo dititipin buat lo lebih sukses. Itu mungkin value lo buat lebih sukses, cuma lo belum ketemu aja nih momentumnya gitu. Luar biasa nih. Luar biasa. Ini kayak baru berapa menit Amar udah menjawab semua otak. Tapi tadi gue ulang lagi ya. Jadi menurut lu cowok-cowok patriarki yang nggak normal, yang kayak tiba-tiba yang tadi gue bilang deh, dia kayak nggak bolehin istrinya punya suster atau apa, itu karena dia insecure atau nggak punya duit? Both insecure karena gak punya duit. Jadi menurut lo yang patriarki aneh itu ya pasti ada alasannya, dan biasanya alasannya negatif. Yes, alasannya negatif. Pola pikir mereka salah. Karena semua di mindset. Oke. Kalau semua di mindset, mereka ngerasa mungkin pas kecil mereka selalu dimarahin sama orang tuanya, they didn't get the love they deserve. Akhirnya ngelihat ada cewek nih, wah gue waktu kecil dibantai habis sama orang tua gue. Artinya gue harus lampiasin emosi atau kontrol gue nih ke pasangan gue, which is bad. Setuju tuh, buat yang suka komen di IG atau TikTok kita yang kayak ngomong, ini cewek banyak maunya, apa sih cewek sosok cewek independen itu berarti kalian insecure atau nggak punya duit? Ya kan, ini terjawab loh. Ada cowok di sini ya, dari POV-nya Amar. Aduh, gimana nih Sa? Oke. Nah Mar, pengen nanya lagi nih. Ada orang yang ngomong katanya, berarti kan kita I guess ya, kita ngerangkum sedikit apa yang kita ngomongin, berarti patriarki itu baik sebenarnya. Baik banget. Feminis juga baik sebenarnya. Feminis baik. Tapi apapun yang berlebihan, It's not good. it's not good It's for not good. ya, apapun ya, relationship and everything. Nah sebelum gue mau nanya deh, dengar kan kita mau ngomongin mau cowok dominan, mau cewek dominan itu tergantung lo. Yes. Ya kan, kalau lo emang cewek dominan suka ngatur, ternyata dapet cowok yang mau diatur, sok aja. Yes, go ahead. Kan nggak ada itu. Cuman mau nanya dong, ada yang ngomong nih, katanya kalau cowoknya open minded, ya kan? Kalau cowoknya open minded, katanya tingkat rate kesuksesan dalam sebuah hubungan itu katanya lebih tinggi. Bener nggak Mar? Oke, kita samain dulu. Open minded itu maksudnya bagaimana? Mungkin gini kali ya, soalnya kan gue juga berasa sometimes kadang-kadang ada orang yang patriarki, gue setuju. Kadang-kadang, misalnya at least yang lo ngomong dari tadi kita setuju ya Sam. Kayak maksudnya kita setuju banget kalau cewek independen itu pada akhirnya bakal takluk dengan orang yang tepat. Yes. Ya kan, in the end kalau kita disayang, ditreat dengan baik, lama-lama tuh kita juga bisa jadi kayak kayak happy banget gitu kan. Betul. Nah tapi maksudnya yang mau gue highlight di sini yang kita ngomongin open minded tuh kayak mungkin ya cara berpikirnya tuh nggak kudet. Karena kan lo tau, mungkin Amar juga boleh kasih tahu kali kalau di Arab tuh seperti apa. Karena kan again ya, our culture di Indonesia beda. Mostly Muslim, dan Muslim itu kan juga dari Arab banyak kan. Dan itu kan banyak pengajaran-pengajaran yang kayak sangat patriarki mentok gitu. Yes. Nah mungkin dari menurut lo gimana tuh kayak ngeliat itu, apakah mungkin kayak orang yang mungkin agamanya yang sangat kuat gitu, yang sangat-sangat Muslim yang super taat kan ada ya, yang kayak misalkan
nggak apa-apa cowok punya istri banyak. Jangan lu mau ngapain ya? Langsung ketawa nih guys. Gue kadang selalu bercanda sama pasangan gue kayak, Beb, kayaknya punya istri 2, kamu mau masuk surga jalur VIP nggak? Kalau punya istri 2, istri pertama auto surga loh, gitu. Dan dia selalu marah. Dan kayak, kamu gak usah bercanda kayak gitu, kamu punya pikiran poligami, aku auto cerai apalah gitu. Terus like, ya whatever, keep talking gitu. Tapi definitely ya, gue nggak bakal punya istri 2. Karena of course it's hard, dan gue percaya kita emang dalam agama Islam lo bisa punya istri 2 memenuhi kriteria tertentu, kayak yang harus janda atau yang tua yang harus dinafkahin. Cuma di Indonesia gue perhatiin they abuse the system. Kayak boleh nikah 2 kali. Oke, gue cari yang masih lebih muda 5 tahun ke bawah. Itu salah. Jadi ternyata yang bener baru tahu. Gue baru tahu. Yang harus ada emang syarat-syaratnya. Nah, kenapa dulu dibolehin dalam sama sejarah? Karena orang kan sahabat tuh pergi perang. Nah, terus ada laki-laki yang meninggalkan keluarga, meninggal dalam peperangan. Akhirnya ada istri yang harus dinafkahin gitu kan di sana. Akhirnya mereka nikahin lah, atau mereka udah tua dan segala hal. Jadi niatnya pure emang karena mau menafkahin. Jadi bukan karena cinta atau nafsu. Sejarahnya itu. Yes, sekarang diputar balikan ya. Yes, namanya juga orang mau ngambil yang enak-enak. Oh wow, gue Ini baru tahu sih. Gue juga baru tahu. Karena again background kita emang kebetulan bukan Muslim. Yes, it's okay. Jadi kayak kita kan sering dengar kayak, di Muslim itu boleh poligami gitu loh. So gue kayak gila, berarti maksudnya apakah mereka super patriarki gitu loh, sampai kayak cewek nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya dia mau poligami boleh gitu. Oh tapi ternyata enggak. Enggak, tapi memang di Arab itu patriarkinya luar biasa. Gue perhatiin kayak dari keluarga gue yang udah jadi warga negara sana ya. Mereka memang sampai di level nggak boleh mengungkapkan isi kepala mereka. Mungkin ngungkapin tapi harus sambil nangis. Paham kan maksud gue? Karena ya om gue ini orang asli Arab yang mereka tuh nggak bisa berinteraksi sama wanita. Taunya ya lu cewek gue kasih lu mahar, lu milih gue, lu harus nurut. Itu aja pikiran mereka gitu. Nah, kayak lu udah dibeli, lu punya gue. Exactly. Akhirnya setiap nih perempuan berpendapat, tangan melayang, dikunci. Nah, itu yang salah. Tapi gue juga percaya memang itu patriarki yang keterlaluan. Ada juga patriarki yang memang sukses. Nah, kalau bicara open minded itu mereka menerima kritikan dari luar. Mereka kan namanya juga pikirannya terbuka. Berarti menerima pikiran dari luar, baik itu dari pasangan, dari teman, dari manapun. Gue punya teman, dia patriarki dan dia sukses. Nah, tapi patriarki yang positif. Dia bilang kayak gini, istri gue kalau mau bantu dikit-dikit aja nggak apa-apa. Selebihnya gue yang kejar semua. Nah, itu kan patriarki kan. Nah, dia tetap menerima kritik dan saran dari istrinya. Tapi the one who do all the work itu dia. Gitu. Ya itu yang kita mau ya. Cek ya itu. Kita mau kerja di kita aja. Iya. Buka bisnis rugi-rugi. Jangan dong, buka bisnis tetap harus ada. Tapi kan di TikTok Itu ada memes ya, lu tau gak sih yang di TikTok itu atau di Instagram yang kayak standar TikTok. lo harus nih buat cowok-cowok, lo harus sesukses itu sampai istri lo buka bakery atau buka florist Rugi-rugi. 30 juta. Gak apa-apa. Gue kayak apa kayak juga. Dan itu impian gue juga. Tapi bener guys, berarti kan kalau sampai kayak gitu berarti kalian diberkati dengan kayak ya berkat yang melebihi kan. Yes. Karena sampai maksudnya tujuannya tuh bukan kayak ngomongin cewek nggak bisa kerja rugi doang, bukan, tapi lebih kepada cowoknya berarti udah bisa sampai profit sampai kayak even Ceweknya itu rugi aja nggak apa-apa. Itu sih yang pengen dikasih tahu dari memes yang itu. Tapi berarti kata Amar bener ya. Berarti cowok yang open minded itu lebih sukses pastinya. Sukses pasti. Yes. Secara tingkat relationship-nya. Karir juga, open minded, laki-laki sana. Ini seru banget sih, kemungkinan besar nih kayak apa namanya viewer kita atau yang nonton kita juga bakal kayak ya cewek-cewek ya, karena ada yang komen waktu itu. Kita ngomongin lagi di sini karena saking kayak gedek banget ya. Lihat komennya. Iya, kita kan mau menyampaikan dari POV cewek kan. Maksud gue kayak lo nggak tahu nih isi otak cewek, ya gue kasih tahu nih gitu loh. Tau nggak dijawabin apa? Apa? Ini ribet banget cowok kota, cewek-cewek kota, mendingan gue cari cewek kampung aja.
diketawain kan nih sama cowok nih. Ini cowok nih yang ketawa bukan cewek. Gue cari cewek kampung aja kayak gitu. Ya, Ya berarti otaknya otak kampung, simply like that. Simply. sorry. Bye gitu. Ya, bye. Aduh. Kira-kira apalagi mau ditambahin atau mungkin Amar ada yang mau ditambahkan? Gue mau nanya dari perspektif cewek Ya, nih. boleh. Kan gue dari tadi mau ditanya nih. Kalian tuh benci cowok yang kayak gimana? Apa? Kalian benci cowok yang kayak gimana? Benci. Cowok. Iya, dislike deh. Benci terlalu kuat katanya. Oke. Oh. Ya itu patriarki tapi nggak open minded. Nggak open-minded. Kita setuju banget yang tadi kita bilang ke patriarki yang kayak Mhm. pikiran lo. Tapi kan ada tuh yang kayak dia tuh sama sekali nggak mau dengerin dari POV cewek. Kayak gitu orang yang close minded sih menurut gua. Kayak lebih ke gini loh, kayak cowok-cowok mungkin ya, yang kayak dia cuma mau ngambil enaknya doang. Patriarki nih, oke cowok harus nurut sama cewek. Cewek harus nurut sama cowok. Tapi kayak lu kagak provide kagak. Lu kasih cewek lu happy kagak. Terus kayak ya ujungnya kayak mau kondo tapi mau kayak gue tuh cowok, Iya, cewek mau. harus kayak nurut sama gue gitu. It's called business. Bisnis? Gimana? It's called business. Oh. Memanfaatkan. Kalau cewek-cewek jatuh ke cowok-cowok mau kondo, it's on you. It's your fault. Iya. Kenapa lu puter buai sama kata-kata dia? Dia melihat ini sebagai bisnis. Karena gue punya teman, dia mencari cewek emang yang kaya. Dan dia biasa aja. Dia jagonya di mana? Mulutnya ngomong. Oke. It's called business. Apa gue salahin dia? No, ini kehidupan nyata, lu gak bisa berharap semua orang baik begitu aja. Oke. Ada cowok-cowok emang kayak gitu. Dan apakah gue salah satunya dulu? Enggak. Puji Tuhan. gue ada cowok yang mengejar dari segi finansial cewek. Oh, biar gue porotin apa ya. Gak cuma cewek ya, cowok juga berarti ya. Yes, cowok yang ngejar cewek-cewek yang mungkin sukses, independen, deketin dengan kasih modal. Mungkin dia modalnya cakep atau modal secara fisik apalah gitu. Akhirnya cewek-cewek bakal jatuh cinta sama tuh cowok. Cowoknya memperlakukan sebagai, ceweknya melihat ini hubungan. Wah, gue jatuh cinta sama nih cowok. Cowoknya melihat ini sebagai bisnis. OMG, semoga Good job, guys. Dijauhkan. Good job, guys. Keep the business open. Jadi semoga kita jauh dari cowok-cowok kayak gitu. Jangan sampai, atau mungkin teman-teman yang mungkin udah ngeliat gelagat ini atau ini menjadi tamparan ke kalian, cepet turn around, bertobat, jangan sama cowok-cowok kayak gitu. Laki-laki kerja keras lah. Jangan biar bisa ya. Biar dapat cewek-cewek independen, manfaatin duitnya, reinvest. And reinvest. Oh my And God. reinvest. Bisnis. Iya. Tapi akhirnya gue setuju sih, maksudnya nggak ada yang salah dan benar. Yes. Ya kalau cewek yang mau ya sok aja. Jadi kalau cowoknya maupun misalkan ada cowok yang misalkan mau dipelorotin sama ceweknya, ya sok Ya juga. aja. Nggak ada salah dan nggak ada Love is benar. blind. Love is blind. Aduh, ini lucu banget sih Amar. Aduh, kita pengen bikin banget kayak next episode juga masih sama Amar. Tapi kita mau kasih tahu sih sebenarnya kalau teman-teman dari tadi ada dengar bising-bising atau kayak gimana, kita tuh lagi di suatu tempat yang kayak keren banget di Jakarta Selatan. Tempatnya Tapi kayak lagi kebun. pembangunan. Tapi ada Ya. pembangunannya, jadi sangat dimaklumi ya kalau ada suara-suara sedikit. Sama ada suara ayam juga, kita kayak lagi di mana ini ada ayam berkokok. Disuruh bangun penontonnya, bangun. Tapi kalau kalian tahu di mana bisa langsung komen aja ya kita lagi ada di mana sekarang. Oke, mungkin sekian kali ya untuk episode kali ini. Tapi pastinya kita bakal ngobrol topik lainnya yang seru sama Amar. Mungkin untuk terakhir, Amar ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman patriarki di luar sana Anjay, boleh. Atau cewek yang lagi cewek-cewek. sama patriarki, cowok patriarki. Oke, mungkin kata-kata gue, women are evil, fat women and shit. I cannot stand fat women, I swear to God. Cowok-cowok sana yang sedang do the business, good job, keep on doing that. Men must strive, chase the bag. It's all about the money. And I'm being fully honest. Gue mau nanya, kenapa lu kayak gitu sama cewek gendut? So I just hate fat women so bad. Why? Kayak gini, tahu Lizzo? Lizzo penyanyi. Lizzo, enggak. Oke, so dia penyanyi di US, dia itu gendut banget dan semua cewek kayak ya biarin dia, she's fat, it's okay, it's all about body positivity. Yeah. Sekarang Lizzo kurus, semua orang tepuk tangan kayak wah gila lu keren banget. Berarti dia transformasi dari buruk ke bagus. Nah, kenapa dulu tepuk tanganin? Karena semua pada munafik, oh badan body positivity. Sekarang dia kurus, ditepuk tangan, it doesn't make sense gitu. And fat bitches always talk the most. They talk a lot.
gue mengejar sahabatnya yang cakep, malah mereka ngelarang. Minggir lo, ini sahabat gue. Oh God, you're so fast, shut the fuck up. Kayaknya Amar punya kayak traumatik sama fat girl, tapi ya sudahlah, it's okay. Oke guys, penutup buat kalian semua. Thank you so much Amar for the talks. Palingan aku pengen kasih tahu. Jadi buat teman-teman di luar sana boleh komen. Jadi apakah cowok-cowok patriarki itu adalah orang-orang yang memang baik atau misalnya kuat, atau sebenarnya emang insecure, makanya dia mau patriarki? Oke? Coba komen di kolom komentar biar Amar pun juga baca. Jadi buat kayak teman-teman tahu juga. Gue balasin lo satu-satu. Oke, jangan lupa subscribe, share video ini, komen, pokoknya kasih deh ke teman-teman kalian semua yang mau terbuka gitu matanya. Iya. Atau ada yang mau follow Amar di @AmarHaidar on Instagram, dan hit the bell, nyalain bell notifikasi YouTube biar mereka setiap upload video kalian dapat notifnya. Yeay, Selasa Kamis ya guys, Selasa Kamis jam 6 sore. Oke, See you guys. Bye.